Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan video Pak Gani Rasid yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang barisan bilangan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sederetan objek, dalam hal ini konteksnya adalah bilangan, dengan pola tertentu. Maksud dari pola tertentu itu apa? Pola tertentu maksudnya adalah dia sudah mempunyai aturan atau sifat yang dimiliki oleh sederetan atau serangkaian objek. Nah, contoh dari barisan bilangan yang sering kita jumpai adalah yang pertama itu adalah barisan bilangan asli. Barisan bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, barisan bilangan cacah, yaitu bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan genap yang habis dibagi 2. Kemudian barisan bilangan ganjil yang tidak dapat dibagi oleh 2. Yaitu mengenai pengertian barisan bilangan dan contoh barisan bilangan yang secara umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan dalam barisan bilangan. Nah, ini lebih spesifik. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai aturan penjumlahan terlebih dahulu. Nah, berikut Bapak akan tampilkan contohnya. Bagaimana sih aturan penjumlahan itu? Nah, di sini contohnya Bapak mempunyai angka 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Perhatikan cara berikut. 2 ke 5 kita tambahkan dengan 3. 5 ke 8 kita juga tambahkan dengan 3. 8 ke 11 kita tambahkan dengan 3 karena 8 ditambah 3 adalah 11. Kemudian 11 ke 14 kita tambahkan 3. 14 ke 17 kita tambahkan 3. Jadi untuk mengisi titik-titik ini tinggal kita tambahkan 3 dengan sama bilangan sebelumnya. 17 ditambah 3 adalah 20. Baik. Untuk contoh yang kedua, perhatikan di sini Bapak mempunyai bilangan 5, 10, 15, 20, dan 25. 5 ke 10 itu ditambah 5, 5 tambah 5, 10. Kemudian 10 ke 15 itu kita juga tambahkan 5, 15 ke 20 kita tambahkan 5, 20 ke 25 ditambah 5. Nah, di sini polanya ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Sehingga untuk mengisi titik-titiknya tinggal kita juga tambahkan 5. 25 ditambah 5 sama dengan 30. Itu tentang aturan penjumlahan. Sekarang lawannya aturan penjumlahan adalah aturan pengurangan. Sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan, hanya ini tinggal kita kurangkan saja. Misal, untuk yang soal nomor 1, kita punya 20, 15, 10, 5, dan seterusnya. 20 ke 15 kita kurangkan 5, karena 20 dikurangi 5 kan 15. Kemudian 15 ke 10 kita kurangkan dengan 5, 10 ke 5 kita kurangkan dengan 5, 5 ke 0 kita kurangkan dengan 5, 0 ke negatif 5 kita kurangkan dengan 5, negatif 5 ke negatif 10 kita kurangkan dengan 5, negatif 10 ke titik-titik ini tinggal kita kurangkan juga dengan 5 karena polanya dikurangi 5. Negatif 10 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 15. Nah, yang kedua kita punya bilangan 100, 90, dan seterusnya. Tinggal kita cari 100 ke 90 itu kita kurangkan dengan 10, 90 ke 80 kita kurangkan dengan 10,
80 ke 70 kita kurangkan dengan 10, 70 ke 60 kita juga kurangkan 10, 60 ke 50 juga dikurangkan 10. Nah, ini untuk mengisi titik-titiknya tinggal kita kurangkan dengan 10. 50 dikurangi 10 adalah 40. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan perkalian dan pembagian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aturan perkalian. Perhatikan contoh nomor 1 berikut. Nah, di sini Pak Guru punya angka 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Kita lihat 2 ke 4 itu adalah dikali 2, karena 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian 4 ke 8 adalah dikali 2, karena 4 kali 2 adalah 8. 8 ke 16 juga dikali 2. 16 ke 32 juga dikali 2. 32 ke 64 juga dikali 2. Jadi, untuk mengisi titik-titik selanjutnya adalah kita kalikan juga dengan 2. 64 dikali 2 sama dengan 128. Kemudian kita lihat contoh nomor 2. Di sini Pak Guru punya angka 1, 5, 25, 125. 1 ke 5 kita kalikan dengan 5. 5 ke 25 kita kalikan dengan 5. Kemudian 25 ke 125 kita kalikan dengan 5. Kemudian 125 dikalikan dengan 5. Kita tinggal oret-oret di sini. 125 kali 5. 5 kali 5, 2. 12. 625. 625. Jadi untuk mengisi titik-titik selanjutnya adalah 625. Kemudian selanjutnya aturan pembagian. Nah, aturan pembagian ini tuh kebalikannya dari perkalian. Di sini kita lihat 48 ke 24 itu dibagi 2, 24 ke 12 itu dibagi 2, karena 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 ke 6 juga dibagi 2. Jadi selanjutnya untuk mengisi titik-titik ini juga dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi seperti itu. Selain dari aturan yang tadi, kita juga akan belajar mengenai aturan lompat atau aturan yang loncap. Kita perhatikan ya. Contohnya, di sini ada bilangan 2, 3, 5, 5, 8, 7, 11, 9. Nah, ini itu kita lompat seperti ini. 2 lompat ke 5 itu adalah ditambah 3. Kemudian kita lompat lagi ke sini. 5 ke 8 itu ditambah 3. 8 ke 11 itu ditambah 3. Kemudian titik-titik di sini juga ditambah 3. 11 ditambah 3 sama dengan 14. Kemudian pola yang kedua dimulai dari angka 3. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Kemudian 9 ke titik-titik yang di sini juga ditambah 2. Jadi 11. Nah, Pak, bedanya aturan yang sebelumnya dengan aturan yang lompat ini apa? Nah, kita menggunakan aturan lompat jika kita menggunakan cara yang tadi, kita tidak menemukan pola yang teratur. Contoh di sini kita kerjakan lagi ya. 2, 3, 5, 5, 8, 7, 11, 9. Nah, kalau kita pakai cara yang tadi, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 5 ditambah 0, 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 7 dikurang 1. Nah, kita lihat di sini polanya tidak teratur. Nah, sedangkan barisan bilangan adalah dia yang memiliki pola yang teratur. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan cara seperti ini kok polanya tidak teratur,
bisa jadi itu menggunakan aturan lompat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan Fibonacci. Wah, keren sekali ini namanya Fibonacci. Nah, bagaimana barisan bilangan Fibonacci? Nah, gampangnya seperti ini. Kita lihat 1 ditambah 2 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Jadi barisan Fibonacci adalah penjumlahan 2 suku sebelumnya. Oke, kita ulangi lagi untuk yang barisan Fibonacci. Ini sebenarnya mudah. Kita lihat 1 ditambah 2 itu hasilnya sama dengan 3. Oke. 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. 3 ditambah 5 hasilnya sama dengan 8. 5 ditambah 8 hasilnya sama dengan 13. Jadi untuk mengisi titik-titik di sini adalah tinggal kita jumlahkan 8 dan 13. 13 ditambah 8 itu adalah hasilnya 21. Sehingga jawabannya di sini adalah 21. Nah, jika kita teruskan ke sini, tinggal kita tambahkan 13 tambah 21 sama dengan 34. Jika kita teruskan lagi, tinggal 21 ditambah 34, 55. Nah, jadi barisan Fibonacci adalah caranya seperti itu. Jeng jeng jeng, kita sampai di materi mari berpikir. Oke, di sini kita akan memecahkan 2 permasalahan yang disajikan di soal berikut. Yang pertama, ada pola barisan bilangan berikut. 4, 9, 14, 16, 19, 24, dan 29. Nah, barisan ini ada 1 angka yang salah. Bilangan apakah itu? Nah, kita lihat caranya. Yang pertama seperti ini. Oke, 4 ke 9 itu adalah ditambah 5. 9 ke 14 ditambah 5. Oh, berarti ini semua ke sana itu ditambah 5. 14 ke 16 ditambah 2. Nah, ini ada ditambah 2-nya, padahal kan polanya kan ditambah 5. Jadi yang harus dihapuskan itu adalah angka 16. Oke. Adalah angka 16. Mengapa? Karena polanya itu adalah ditambah 5, sedangkan 14 harusnya ditambah 5, itu hasilnya harusnya 19, bukan 16, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 2. Di sini kita punya 5, 9, 13, 17, titik-titik, 25, 29, dan 33. Nah, kira-kira bilangan berapakah yang akan diisi di sini untuk melengkapi pola barisan di atas? Yang pertama caranya seperti ini. 5 ke 9 itu adalah ditambah 4. 9 ke 13 ditambah 4. 13 ke 17 ditambah 4. Berarti polanya adalah pola penjumlahan, yaitu ditambah 4. Sehingga di sini untuk mengisi titik-titik di sini tinggal kita tambahkan 4. 17 ditambah 4 adalah 21. Jadi untuk mengisi jawaban nomor 2 adalah bilangan yang tepat adalah bilangan nomor 21. Mengapa? Karena polanya adalah
ditambah 4, sehingga 17 ditambah 4 sama dengan 21. Seperti itu. Nah, tadi adalah kita membahas mengenai jenis-jenis barisan bilangan. Ya, tunggu video berikutnya untuk membahas materi yang selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.